Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib ini kita Allah pertemukan kembali di masjid di tempat yang mulia ini, memenuhi panggilannya untuk salat maghrib, dan kita lanjutkan untuk sambil juga menunggu dengan niat i'tikaf, niat menunggu salat isya dan duduk di majelis ilmu. Semuanya itu adalah rangkaian ibadah-ibadah yang mulia. Kita berdoa kepada Allah semoga ibadah-ibadah kita ini Allah terima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah mengenai peri kehidupan Rasulullah SAW, baik berhubungan dengan sifat dirinya secara fisik, sifat dirinya secara akhlak al-karimah, dan juga kehidupan dia sehari-hari yang lengket dengan beliau. Kemarin kita membahas tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat, gambaran, bentuk pedang Rasulullah SAW, yang mana ini hadis-hadis menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu memiliki pedang. Kemudian bagaimana sifat pedangnya? Yang dibahas di dalam hadis ini adalah yaitu bahan yang terbuat ataupun pedang Rasulullah itu terbuat dari bahan apa. Maka pedang itu di dalam hadis itu dijelaskan tentu Bapak Ibu terbuat dari besi. Pedang itu dari besi. Cuman
genggaman pedang itu pegangannya terbuat dari apa? Nah, itu yang dijelaskan di dalam hadis-hadis ini kita sudah baca. Maka dijelaskan bahwa genggaman pedang Rasulullah SAW atau pegangan itu terdiri daripada namanya fiddah. Fiddah itu adalah perak. Itu sebagaimana yang diceritakan oleh Anas, oleh Sa'id bin Abil Hasan, yang mana kedua-duanya menceritakan bahwa Rasulullah punya pedang dan qabi'atu sayfihi, qabi'ah itu pegangan pedangnya itu terbuat dari perak atau dilapisi oleh perak. Ini kemarin ada masalah di sini bahwa hadis yang menjelaskan bahwa pedang Rasulullah SAW itu genggamannya dari perak, berarti dilapisi pedang Rasulullah itu dengan perak, tapi pada genggamannya saja. Padahal perak itu dilarang oleh Rasulullah SAW menggunakannya untuk perkakas-perkakas kita, seperti piring, gelas, riuk. Artinya barang-barang sehari-hari kita dilarang itu terdiri daripada emas dan perak. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih melarang, la ta'kulu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Jangan kalian makan di piring yang terbuat dari emas dan perak, karena itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Maka ulama mengatakan artinya perkakas-perkakas kita dari piring atau minum. Ini hikmahnya kenapa dilarang? Nah, dilarang Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita sudah jelaskan beberapa faktor. Yang pertama sekali, emas dan perak ini itu sebenarnya menjadi standar nilai. Artinya emas dan perak itu dibuang. Mata uang itu dulu dari emas dan perak. Kalau dijadikan dibuat piring, buat periuk, buat apa, nanti terjadi uang langka, susah jadi bahannya. Nah, maka dilarang. Dan itu juga menunjukkan kemewahan yang berlebih-lebihan. Sampai gelasnya saja emas. Orang dipakai untuk mempercantik diri. Ini untuk minumnya aja. Nah, ini lebih parah lagi, sambung rokoknya namanya itu pipa, terdiri dari emas perak. Atau sudah keterlaluan juga itu. Nah, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, penggunaan emas bagi laki-laki kita boleh. Tapi kalau penggunaan untuk perkakas laki-laki dan perempuan sama. Hikmah yang terhebat lagi kenapa dilarang, yaitu supaya menjaga perasaan orang-orang miskin, supaya tidak hancur hati mereka. Bapak sendoknya saja emas, mereka makanannya susah. Gigi emas, sendok emas, gelas emas, piring emas. Kenapa orang miskin? Bagaimana kira-kira itu? Ya kan? Merawat juga orang-orang non-muslim. Bagaimana bermewah-mewah? Pergi ke rumah kaya itu, tapi tak beriman. Non-muslim. Semua kasur emas, tangga emas. Wow. Kemudian kadang-kadang dia pakai emas dari tangannya, kayak emas dari ngeri juga lihatnya. Banyak emas itu kalau dipakai banyak-banyak, enggak juga senang melihat, enggak jadi perhiasan. Ngeri pula kita. Ini orang waras atau tidak ya? Jadi rupanya indahnya itu ada ukuran. Kita juga begitu juga oleh Allah. Yang minta berlebihan. Pokoknya mata. Ya sudah cukup lah mata seperti ini.
Ini di situ pula indahnya. Kalau minta pada Bapak lebih dari ini, susah menyapa. Ya Allah, jadikan mata saya ini tembus pandang. Kira-kira gimana Bapak hidup? Dah, ya Allah, semuanya tidak ada yang tak lili. Jadi itu kan kacau juga hidup-hidupannya. Pendengaran juga begitu. Ya Allah, jadikan pendengaran saya sampai di luar tembok pendengar. Mati Bapak langsung. Betul. Mati langsung. Kau mati. Ini bagaimana cara Allah itu melindungi telinga kita dari mendengar gemuruhnya alam raya. Itu kalau dibuka Pak, mati kita langsung. Tapi Allah canggih sekali. Dibuatnya lapisan dalam telinga sampai kita mendengar yang kita betul-betul. Tapi ayat ala rabbikuma tukadziban. Ya betul yang mana yang didustakan. Maka akal ini juga jangan melewati batas. Jadi gila nanti. Itu sudah cukup apa yang diberikan Allah kepada kita memikirkan. Kemana akal manusia bisa menangkap dan dilihat, yang bisa dieksperimen, yang diakal-akalkan pula azab kubur gila nanti. Dibuat pula eksperimen tentang azab. Masuk Bapak kata itu diuji coba ujinya, nikmati langsung nanti. Tidak balik lagi. Ya, jadi semuanya ada kadar. Segala sesuatu indah dengan kadarnya. Itulah yang hebatnya ciptaan Allah. Maka itu dikatakan bil mizan. Maka orang kalau sudah gelasnya emas itu tuh di luar kewajaran, melihatnya pun tak enak. Itulah Allah memberikan perhiasan. Nah, sekarang kita mengkaji setelah kita berbicara tentang pedang Rasulullah. Tapi pedang Rasulullah kok bisa dari perak? Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, ada di antara analisa ulama bahwa apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, karena ada hadis yang khusus melarang mencelup pedang itu dengan perak, yaitu hadis Umamah yang kita bacakan dalam Imam Sahih Bukhari dari Sulaiman bin Habib. Dia berkata, sami'tu Aba Umamah yaqulu laqad fataha al-futuha qaumun ma kanat hilyatu suyufihim al-dhahab wal fidda innama kanat hilyatuhum al-'adabi wal anub wal hadid. Ini apa artinya itu? Jadi dalam Sahih Bukhari ada hadis dari Sulaiman bin Habib, Abu Umamah ini mujahid, lalu ikut perang dengan Rasulullah SAW. Dia dikenal dengan Abu Umamah al-Bahili. Jadi Abu Umamah ini dia berkomentar, banyak sekali kami dulu mengharungi perang, banyak sekali penaklukan yang kami lakukan sahabat Rasulullah, tapi tak pernah kami melihat dan melakukan membuat hiasan pedang-pedang kami dari emas, lapisan pedang kami dari emas dan juga tidak dari perak. Tetapi lapisan pedang kami itu seperti genggamannya itu dari kulit, ya. Kemudian dari apa lagi, tembaga, kemudian dari besi. Itu. Sedangkan dari emas kami tak pernah membuat. Nah, sekarang ada hadis Anas, pedang Rasulullah sendiri itu dari perak. Bagaimana itu? Maka hadis Abu Umamah itu, kata Hafiz bin Hajar, itu menunjukkan bahwa mencelup ataupun melapisi pedang dan lainnya daripada alat-alat peperangan dengan selain
perak dan emas itu lebih baik. Nah, sedangkan dengan perak sendiri bagaimana? Bahwa mencelup pedang dengan emas dan perak itu kata Hafiz Ibnu Hajar boleh, dan itu dilakukan juga oleh Rasulullah. Sebenarnya itu bertujuan untuk menakut-nakuti musuh. Jadi itu kata Hafiz Ibnu Hajar. Jadi untuk menakut-nakuti musuh supaya nampak gengsi, wibawa, sehingga ditakuti, itu kata. Tapi katanya sahabat Rasulullah, jadi kenapa sahabat Rasulullah tidak buat sebagaimana dalam hadis Abi Umamah? Kenapa? Karena mereka tak perlu, karena mereka sendiri sudah menakutkan musuh. Maka tak perlu dengan pedang-pedang. Dan mereka itu orang yang kuat imannya, kuat sosok kepribadiannya, dan mereka pantang mundur kalau berhadapan dengan musuh, ditakuti mereka. Rasulullah tersebut. Oleh karena itu digabunglah antara hadis yang menjelaskan bahwa pedang Rasulullah dihiasi dengan perak dengan hadis yang melarang, seperti hadis Abu Umamah, bahwa sebenarnya di awal-awal masalah itu dibolehkan. Cuman kenapa Rasulullah setelah itu melarang? Ya awalnya memang Rasulullah membuat, dan banyak sahabat yang buat juga. Itu di awal-awal Islam. Cuman ketika siapa Abu Umamah melihat bahwa sahabat ini sudah berlebihan, bahkan menjadi tren mereka itu melapisi pedang dengan emas. Akhirnya apa? Bertanding-tanding sebaik-baik pedang. Jadi asyiklah mereka menghias-hias pedang. Lupa mereka berperang. Padahal tujuan pedang itu untuk berperang. Sekarang untuk menjadi apa lagi? Aksesoris. Kayak cincin juga. Dan cincin barangkali tidak diperlukan, tapi aksesoris melebihi, sehingga pegang cincin aja kerjanya, mikirin cincin. Tidak ingat. Karena sebabnya ketika sesuatu itu menyibukkan kita dari hal yang lebih penting, maka minimal hukumnya mampu. Tapi kalau dia menyibukkan kita dari yang wajib, bisa saja hal itu menjadi hak. Contoh main catur. Banyak orang mengatakan haram contohnya. Kenapa orang main catur ni Pak? Sebelum sampai ke sekamat, sudah berhenti dia. Terus hati itu belum puas rasanya kalau belum tiba azan. Tak perlu bikin azan itu. Kadang-kadang selesai solat. Itulah ada cerita yang saya ceritakan sebenarnya di tema duduk pemati kantor wali kota. Jadi datang jemaah, Ustaz gaji Ustaz ini menyentuh saya. Dan saya ingin curhat cerita Ustaz pengalaman. Ini bukan saya buat teman saya. Jadi teman saya ada teman itu hobi mencatur. Terus mencatur dan tulis solat, sampai selesai habis. Jadi saya sering ingatkan cuma dia meninggal dunia Ustaz. Teman kawan yang mencatur itu menceritakan dia itu pas hilang nyawanya itu nggak ada itu. Pas sekamat langsung mati. Itu kan bahaya itu. Itulah jangan melakukan sesuatu yang melalaikan
apalagi dari kewajiban haji. Jadi udah banyak main catur itu haram, kan main catur itu sendiri. Tapi sifat catur itu membuat ketergantungan. Maksudnya orang tidak mikir soal. Maka ada ulama mengharam musik, haram apa? Itu salah satunya itu. Jadi mereka melihat bukan musiknya, tapi efek yang ditimbulkan oleh orang kalau sudah bermusik-musik tidak mau baca Quran, tidak mau dengar Quran, malas sholat, musik, dangdut, aja begitu. Ulama katakan haram, karena dia melalaikan. Maka dalam Quran itu lahwal hadis, di segala sesuatu yang melahu, membuat kita aneh, maka itu dihindari. Semua segala sesuatu. Nah, sekarang main TikTok, apa hukumnya main TikTok? Hampir saja. Kalau tergantung melalaikan kita daripada sholat, daripada perkara-perkara yang wajib, bisa haram hukumnya. Tapi kalau melalaikan kita daripada yang hal yang lebih penting, itu makruh gitu. Ada yang lebih penting kita abaikan. Main HP jadi ya, tinggalkannya lebih penting, yang lebih bermanfaat untuk dirinya. Main HP itu tak apa-apa. Contoh sekarang ni ada taklid, itu dia ada HP, tak apa-apa dia. Itu gimana itu? Ada manfaat. Main taklid ada manfaat, nambah iman, nambah amal, nambah kebaikan. Nah, jadi kenapa Abu Umamah menceritakan bahwa tidak ada orang yang dulu kami mengarungi medan perang, tidak ada pedang-pedang itu dihiasi dengan emas dilapisi perak. Tapi dulu memang boleh. Tapi setelah mereka menjadikan ini tren-tren, melupakan mereka dari jihad, maka dilarang. Awalnya rusuh. Tapi saya melihat bahwa kalau penggunaannya cuma untuk lapisan, apalagi hal-hal yang penting dan untuk pedang itu, karena genggamannya mungkin kalau besi dia sakit, tapi kalau dia perak akan lebih. Karena ada juga kata gigi dan apa-apanya. Karena gigi itu, karena apa namanya, musi ya kita itu sakit. Kalau dipasang gigi palsu sakit. Tapi kalau dipasang emas tenang dia. Bagaimana pakai gigi emas itu? Pakai gigi emas sebenarnya kalau untuk dipakai gigi, orang susah juga nih gigi emas. Jadi sebenarnya praktisnya dipakai. Tetapi kalau memang untuk kebutuhan, kalau tidak sakit, kalau tidak mudarat, tidak ada masalah, silakan pakai perak atau pakai emas itu. Baik, nah sekarang ada bab, yaitu babu ma jaa fi sifati dir'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab yang menjelaskan atau bab terkumpul di bawahnya hadis-hadis yang menggambarkan bentuk baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, Rasulullah baju besi itu untuk apa? Itu digunakan dalam perlindungan sebagai tameng ketika perang. Karena dulu perang pakai tombak, perang pakai pedang. Supaya jangan pedang itu langsung ke badan, maka ketika pedang itu memukul badan seseorang, yang terpukul baju tidak melukai badan. Maka dulu orang pakai baju besi dalam perang. Nah, jadi namanya dir'un namanya. Itulah salah satunya hadis tentang Rasulullah SAW pernah Bapak Ibu menggadaikan baju besinya kepada
seorang Yahudi karena dia berutang, utang boras ke Rasulullah. Dia tidak mau dia mengasih kecuali ada gadai. Tergadailah baju besi Rasulullah sampai dia meninggal. Maka ketika dia meninggal, siapa yang menebusnya? Bersalah betul Abdurrahman bin Auf. Itu bosnya yang diambil kembali, dibayar utang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia ada gadai, tapi dia Rasulullah meninggalkan hutang sampai gadai begitu saja ada. Baik, jadi namanya dir'un. Jadi dir'un itu qamisun min halaqatin min al-hadid mutasyabika yulbasu qayatan min as-silah. Yang disebut dir adalah baju besi, terdiri dari besi yang dirakit-rakit, dipakai untuk menghindari diri dari senjata tajam. Tombak kena badan, tapi berbunyi tank, kena badannya pakai baju besi. Tapi coba tidak pakai baju besi, langsung menerobos badannya. Ini Bapak sekalian juga menunjukkan, mungkin Bapak Ibu yang sering menonton apa itu ilmu kebal. Kenapa Rasulullah tidak pakai ilmu kebal aja? Pakai ilmu kebal itu sehingga tidak sanggup oleh pedang. Jadi kan ada sekarang orang kebal-kebal gini-gini kan tangan tidak kuat. Kenapa Rasulullah tak kebal aja? Kayak itu kan yang bilang wali berat kebal itu setan itu. Itu penipuan itu. Karena mata kita ada tipunya. Kadang gigi jadi gini. Tapi dia ada pedang. Tidak ada. Pandai menipu. Sihir itu kadang tidak ada hakikatnya, tapi dia pandai menipu bayangan atau mata, pikiran. Kalau seandainya ada ilmu kebal itu dan ilmu kebal itu simbol orang banyak kepada sahabat-sahabat itu, tidak ada yang luka dalam perang. Maka dulu tersebut orang-orang kebal di Indonesia ini Belanda diusir, ada yang mati, dikasih aja ilmu ke, tapi tidak ada. Malah yang mengaku kebal itu pada lari dari perang, takut dia. Mana yang kemudian perang itu ya tidak ada kebal, tidak ada itu ilmu yang percaya itu. Yang mulai masuk suruh bulan untuk ilmu, sama ilmu sihir itu. Jadi Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa itu pertama ya. Kedua, Rasulullah itu kan dijaga oleh Allah, ya kan? Kenapa pula dia perlu pakai baju besi? Kenapa Rasulullah tidak tawakal saja kan? Serahkan saja. Ayo, berangkat, serahkan saja kepada Allah. Tapi dia pakai baju besi. Itulah Bapak Ibu, itu mengajarkan kepada kita bahwa wajib al-akhdhu bil asbab. Tawakal itu bukan berarti tidak berusaha. Tawakal itu malah rukun tawakal itu usaha. Lakukan dulu terapi baru serahkan hasilnya. Tapi buat dulu menghindar. Nah sekarang ini bagaimana menghindar supaya tidak luka? Pakai baju besi. Asal dulu baru tawakal. Maka Rasulullah pernah dia masuk masjid Nabawi. Tak ada pada sahabat yang masuk masjid Nabawi, tapi dia datang dengan ontanya. Kemudian pas dia turun dari ontanya, Rasulullah lihat ontanya tadi tidak ditabatkan.
Rasulullah tegur dia, kenapa kamu tak dapatkan ikat itu otakmu? Hilang dari tawakal kepada Allah. Saya serahkan kepada Allah. Oh, bukan itu tuh tawakal kamu namanya. Ya, ilha wa tawakal. Nah, itu Rasulullah. Ikat dulu dia, baru tawakal. Tapi mau lepas itu tawakal, itu bukan tawakal itu menyia-nyiakan namanya. Tapi kalau kamu sudah ikat yang bagus, yang rapi, silakan. Lagi juga dia, hilang juga dia, ada tak lagi itu. Bapak pakai motor kan, saat taruh kunci. Kenapa tidak diambil kuncinya? Sudah tawakal ya. Kalau hilang ya hilang, betul rendah. Itu bodoh baik. Motor taruh tidur di kamar tidur, dia ambil mencuri, lagi taruh kunci di situ. Jadi kunci dulu, kemudian kalau misalnya kunci gak ada kuncinya, itu tawakal. Maksimalkan usaha dulu, baru tawakal. Rasulullah semuanya coba lihat gimana Rasulullah hijrah, rapi sekali. Yang dibuatnya itu. Setelah itu baru tawakal. Sekarang coba kita lihat apa hadis yang berbicara tentang baju besi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, hadis Zubair bin Al-Awwam qala kana 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dir'ani yawma Uhud fanahadha ila as-sakhrati falam yastati' fa'aq'ada Talha tahtahu wa sahiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alayhi hatta istawa 'ala as-sakhra qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul awjaba Talha. Ini bagus sekali. Ini pertama sekali, ini hadis adalah diriwayatkan pertama sekali kalau Imam hadis berkata Tirmizi tentunya, kemudian dia berkata hadis ini hasan gharib, dan juga dikatakan oleh Syekh Al-Albani hadis ini adalah hadis hasan. Di sini Bapak Ibu sekalian, Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zubair bin Awwam ini kan terkenal ini. Zubair itu panglima perang yang dahsyat itu. Dia ini terkenal Bapak Ibu sekalian dalam perang-perang bersama Rasulullah SAW. Ini panglima yang tidak susah dikalahkan. Jadi beliau ini namanya adalah Abu Abdullah Zubair bin Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Qusay. Dia orang Quraisy, Al-Qurashi Al-Asadi. Kemudian dia ini bertemu dengan Rasulullah. Jadi dia satu keturunan dengan Rasulullah. Tapi dia bertemu silsilahnya dengan Rasulullah di datuk Rasulullah yang bernama Qusay. Kalau Rasulullah kalau di urut silsilah beliau namanya Rasulullah SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin sampai Qusay. Zubair bin Awwam juga begitu. Zubair ibnu Khuwailid ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay ibnu Kilab. Maka Rasulullah itu ada ibnu Qusay ibnu Kilab, dan berarti beliau Zubair bin Awwam ini dengan Rasulullah SAW sama-sama orang Quraisy, suku Quraisy. Kemudian dia ini adalah hawari Rasulullah SAW.
Jadi Nabi-Nabi itu punya orang-orang yang penjaga Rasulullah, teman-teman yang selalu mengawal Rasulullah kemana-mana. Nah, jadi kemana Rasulullah dia mengawal. Dan dia Zubair bin Awam ini adalah anak bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bibinya? Rasulullah kan adalah anak dari Abdullah. Abdullah ini anak Abdul Muttalib. Datuk Rasulullah Abdul Muttalib ini kan anaknya banyak. Di antara anak Abdul Muttalib itu Abdullah, ayah orang tua ayahnya Rasulullah. Tapi salah satu daripada anak daripada Abdul Muttalib, itu saudara kandung ayah Rasulullah, itu ada seorang bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Jadi ayah Rasulullah kan Abdullah. Ayah Rasulullah ini punya saudari kandung namanya Sofiyah. Sofiyah ini menikah dan melahirkan anak itu namanya Zubair. Jadi Zubair bin Awam. Jadi suami Sofiyah ini namanya Al-Awam. Maka dinamakan Zubair itu Zubair bin Awam. Zubair ini anak Sofiyah. Rasulullah anak Abdullah dengan Sofiyah adik berat. Berarti hubungan Zubair bin Awam dengan Rasulullah apa? Sepupu. Maka dikatakan berarti Sofiyah itu siapanya Rasulullah? Bibinya. Kalau di dalam bahasa Arab ammatu, kita ini kan tidak ada kata yang membedakan. Bahasa kita ini Indonesia ini bahasa fuqara, miskin. Sekarang coba, kalau kita punya orang tua ibu bapak, ayah kita punya saudara laki-laki ayah itu namanya am dalam bahasa Arab. Sedangkan kalau ayah kita punya saudari perempuan namanya ammah. Tapi kalau ibu kita punya saudara laki-laki, siapa namanya? Bahasa Arabnya khal namanya. Kalau saudara perempuan dari ibu kita khalah. Jadi beda istilahnya, katanya amma khalah. Maka kalau disebut amma itu saudari perempuan dari ayah. Kalau khala saudari perempuan dari ibu. Nah, kalau bahasa Indonesia apa bahasanya ada? Nah, sama semuanya kan bibi semuanya. Walaupun dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Bahasa Arab tidak bisa itu. Nah, maka Sofiyah ini ammah atau khala? Namanya ammah. Karena saudari ayah. Kalau dia saudari ibunya khalah. Jadi inilah Zubair bin Awam. Dia ini Masya Allah mujahid luar biasa. Bersempat diturunkan di Palestina Hamas. Katanya banyak. Satu Zubair itu bisa melawan 1000 orang. Satu dia. Ibarat padangnya. Itu memang pahlawan luar biasa ditakuti. Itulah ada dia itu sepupu Rasulullah SAW. Beliau ini salah seorang sahabat yang diberitakan Rasulullah masuk surga. Di dunia sudah Rasulullah kabarkan bahwa dia itu ahli surga. Ada satu orang sahabat yang diberitahu Rasulullah bahwa mereka besok dia tidak masuk surga. Yang dikenal mereka itu dengan
al-ashara al-mubasysyirin bil jannah. 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga atau mubasysyirin terkenal itu. Nah, di antaranya siapa? Zubair bin Awwam. Di antaranya yang keempat, khalifah yang keempat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu masuk. Nah, yang kelima ini Zubair bin Awwam. Nah, itu salah satu keistimewaannya. Nah, kemudian dia ini termasuk salah seorang sahabat yang dilantik oleh Rasulullah SAW sebagai Ahlus Syura. Jadi ada orang-orang kadang-kadang Rasulullah mengajak mereka untuk bermusyawarah, mendudukkan, kadang-kadang menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat. Jadi dia ini termasuk Ahlus Syura. Begitu juga Ahlus Syura yang ditunjuk oleh tersalah itu Umar. Ketika dia meninggal, ditunjuklah Ahlus Syura untuk mencari pengganti siapa Umar setelah dia wafat untuk menjadi khalifah. Nah, jadi dia ini termasuk Ahlus Syura. Kemudian beliau ini masuk Islam masih muda. Aslama wa huwa hadasun. Dia masuk Islam ketika itu dia masih muda. Tapi dia sahabat yang luar biasa. Walahu 16 sana. Ketika dia masuk Islam umurnya 16 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, 16 tahun. Kemudian beliau ini selama hidupnya tidak pernah Bapak Ibu sekalian absen dari satu peperangan pun yang pernah dipimpin oleh Rasulullah SAW. Asal Rasulullah perang tak pernah dia ketinggalan. Berarti dia ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut perang Tabuk, ikut perang Khaybar, ikut juga dia perang Khandaq atau perang Ahzab. Pokoknya dia itu ikut semua. Itu keistimewaan itu. Kalau sahabat syahidan masyahidah kullah katanya, bahwa dia menyaksikan seluruh perang bersama Rasulullah, termasuklah Zubair bin Awwam ini. Jadi beliau ini pernah disiksa ketika dia masuk Islam. Tapi pas dia menyatakan dirinya masuk Islam, maka dia diazab. Siapa yang mengazabnya? Pamannya sendiri. Jadi Zubair ini ketika didengar oleh pamannya dia masuk Islam, maka diikat kemudian gantung. Setelah itu dihidupkan api dari bawah. Wayudakhan alaihi binnar. Digantung dia dapat api bawah. Bayangkan bagaimana itu panasnya. Lalu apa kata pamannya tadi? Irji' al kufur. Nak mati. Irji'. Sudah berhenti umat Islam, murtad balik, kembali kepada kekafiran. Disiksa dia. Apa kata Zubair? La, Masya Allah, la akfur abadan. Aku tak akan murtad selama-lamanya. Berarti kalau kita boleh suruh murtad tertembak, nak murtad tertembak. Pilih mati bapak atau pilih murtad? Kenapa diam? masih lewat rahimah.
La ilaha illallah. Nah, ada dia lah. Mati dalam. La akfur abad. Saya takkan kafir. Saya takkan kafir selama-lamanya. Sekali Islam, tetap Islam. Mau kau apakan? Tidak ada ni makan, tidak ada gerak dia. Orang seperti itu pusing orang dia begitu. Lalu sebenarnya tentara Hamas kemana mau mereka menyerang. Macam cara-cara Yahudi licik itu. Disuruh mengambil senjata, anak mau perang-perang. Keteteran mereka sekarang. Mereka cari hidup pada mati bergelimpang. Saya. Nah, jadi Zulul Awan ini banyak keistimewaannya, Bapak Ibu sekalian. Ini antaranya orang yang pertama terkenal ini, orang yang pertama menghuluskan pedang untuk membela agama. Orang pertama menghuluskan pedangnya untuk membela agama Allah di jalan Allah, beliaulah. Maka Sa'id bin Musayyab berkata, menceritakan, awwalu man salla sayfahu fi dhatillah Az-Zubair ibn al-Awwam. Orang pertama yang menguruskan pedang di jalan Allah untuk agama Allah, orang pertama adalah Zubair ibn al-Awwam. Jadi Rasulullah SAW, jadi dia bilang begini, وبينما الزبير بن العوام قائل في شئب المطابخ إذ سمع النغمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل فخرج من البيت متجردا الصيد صوتا فلقي الرسول كفى قال ما شأنك يا زبير؟ قال سمعت أنك قتلت. قال فما كنت صانعا؟ قال أردت والله أن أستعلم على أهل مكة. قال فدعا له الناس بخير. قال Sa'id arju an la tadillahu inna ta'ala da'wat al-Islam. Jadi Zubair bin Awam ini ketika dia Islam, kemudian dia mendapat informasi hoax bahwa Rasulullah dibunuh oleh orang Quraisy. Maka mendengar itu naik Peter Zubair, maka dia langsung keluar, dia hurus pedangnya, dia akan cari semua orang yang bunuh Rasul itu, kan dia bunuh. Maka dia bergegaslah sambil pedangnya di punggungnya. Ketemu dengan Rasulullah. Apa terjadi Rasulullah? Zubair, mau kemana? Terus ada yang kau begini Rasulullah, saya pengen bunuh siapa yang. Maka Rasulullah menenangkan dia. Jadi itu disebut orang yang pertama menghunuskan pedang untuk membela agama. Itu waktu itu di Mekah masih awal-awal Rasulullah diutus menjadi Rasul. Kemudian beliau ini juga, Bapak Ibu sekalian, di antara sahabat yang ikut hijrah ke negeri Habasyah. Ini banyak kisah tentang beliau. Dia punya kisah banyak di perang Badar, bagaimana ketangkasan dia dalam perang Uhud. Dia punya banyak kisah. InsyaAllah kalau seandainya kita punya waktu, kita jelaskan. Kembali kita kepada kajian kita tentang baju besi Rasulullah. Jadi Zubair bin Awam dia menceritakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa begini kata beliau, karena ada Nabi SAW dir'an, Rasulullah SAW itu punya dua baju besi ketika perang Uhud. Fanahadha ila safra, lalu Rasulullah ketika itu bangkit naik ke atas sebuah batu besar di bukit Uhud. Lalu dia tak sanggup Rasulullah naik. Itu sebuah usaha karena dia pakai baju besi, tentu berat. Ketika dia melangkah untuk naik ke sebuah batu, berdiri di atas itu tak mampu dia.
Lalu Bapak Ibu sekalian, datang Talha, langsung dibantunya Rasulullah. Bagaimana caranya? Duduk dia Talha, Rasulullah taruh kakimu sini, biar saya anjung kamu ya. Mendapat kehormatan Talha bin Ubaidillah, menjadikan punggungnya sebagai sandaran Rasulullah untuk naik ke atas batu besar itu. Gitu loh sahabat itu. Maka ketika Rasulullah naik tidak bisa, Rasulullah pakai baju besi. Nah, ada baju besi di badannya. Lalu Talha di Rasulullah di sini. Duduk Talha, atau Rasulullah menginjak kakinya dan naik. Akhirnya fasa'idan Nabi SAW, sampai Nabi bisa naik atas batu, sampai dia berdiri tenang di atas batu itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memuji Talha. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aujaba Talha, aujaba Talha. Apa ini maknanya? Dalam bahasa Arab, aujaba itu mewajibkan sebenarnya maknanya. Tapi yang dimaksud di sini adalah amila amalan, bahwa Talha demi Rasulullah dia mengerjakan satu pekerjaan aujaba Talha yang mewajibkan, memastikan dia masuk surga. Kenapa? Karena dia telah menghadang dirinya untuk bahaya dalam perang Uhud, menebus dirinya demi menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Talha ketika itu, karena dia sempat panah orang Quraisy menyentuh badannya, sampai luka-luka seluruh badannya, sampai Bapak Ibu sekalian tangannya lumpuh. Kemudian karena Talha ini melindungi Rasulullah SAW ketika itu, sampai pedang tolak kan Rasulullah ketika itu dicari. Rasulullah ketika itu mau naik bukit, ingin mencari tempat posisi aman. Tapi apa yang terjadi? Tidak bisa dan naik. Akhirnya Talha menaikkan beliau, tapi Talha sendiri dihujani dengan sehingga apa? Diceritakan dalam riwayat itu, dia kena luka di badannya itu sebanyak 85 luka. Sampai tangannya itu lumpuh. Begitulah demi menjaga Rasulullah SAW. Kata Zubair, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu yawma idzin, saya mendengar Rasulullah SAW ketika itu mengatakan aujaba Talha. Apa artinya? Talha telah melakukan sebuah amalan yang mewajibkan dia masuk surga. Ketika dia melakukan apa yang dilakukannya untuk Rasulullah SAW, ketika dia menundukkan badannya supaya Rasulullah SAW tegak di atas punggungnya. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian, kita sambung pada di sini banyak pelajaran. Nanti kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Dan kajian malam ini saya cukup sampai di sini. Dan setelah Isya saya langsung berada acara. Guru berkata, wassalamualaikum wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sama, sama hati-hati mah. Tapi tinggal ya. Hati-hati mah.